Shalom bagi kita semua. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang tertulis di dalam 1 Petrus 1 ayatnya yang ketiga sampai dengan ayatnya yang kelima. Kita akan sama-sama membacakannya. Saya akan membacakan di ayat yang ketiga, dikatakan, "Terpujilah Tuhan dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang." Di ayat yang keempat dikatakan, "Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu." Di ayat yang kelima, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Tuhan, karena imanmu sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Saudara-saudara yang terkasih, saya mengangkat tema dari firman Tuhan ini, yaitu pengharapan di tengah kesulitan. Kita akan sama-sama membahas firman Tuhan pada saat hari ini. Mungkin kita bertanya ya, apa itu pengharapan di tengah kesulitan? Nah, oleh sebab itu, kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan pada saat hari ini, yaitu mengenai pengharapan di tengah kesulitan. 1 Petrus ini ditulis oleh Petrus ya, dan ini ditujukan kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, di Galatia, di Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Kehidupan orang Kristen bisa digambarkan dengan sebuah perjalanan yang panjang. Namanya perjalanan pasti tidak selamanya mudah. Pada titik tertentu, itu bisa sangat melelahkan dan menyakitkan. Tidak jarang bahkan bisa membuat seseorang menjadi menyerah. Di dalam 1 Petrus 1 di ayatnya yang ketiga sampai yang kelima ini, Petrus menguatkan hati jemaat yang tersebar di Asia Kecil atau sekarang daerah Turki yang sedang mengalami penganiayaan karena iman mereka. Pada waktu itu orang-orang Kristen sangat dimusuhi oleh pemerintahan Roma karena iman mereka. Sebagai konsekuensinya bagi mereka dalam mengikut Tuhan itu, yaitu mereka bisa kehilangan harta, kesehatan, penghidupan sehari-hari, dan bahkan nyawa mereka. Pengalaman tersebut sangat memukul iman jemaat dan hampir-hampir membuat mereka putus asa. Artinya mereka menyerah untuk mengikut Tuhan. Di tengah keadaan yang seperti itu, Petrus mengingatkan kepada mereka tentang pengharapan di tengah kesulitan dan terhadap apa yang akan mereka terima di dalam Kristus. Walaupun di dunia ini mereka bisa kehilangan segalanya, tetapi mereka dijanjikan sesuatu hal yang luar biasa di surga, yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu. Sesuai di ayat yang keempat dikatakan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu. Dan sukacita yang didapat setelah menerimanya kelak bisa membuat segala penderitaan yang telah dialami di dunia ini terhapus seketika. Itulah yang saya katakan pengharapan di tengah kesulitan. Artinya saat kita mengalami suatu kesulitan, di mana kita mengalami mungkin titik-titik terlemah kita, di situ kita perlu ketahui bahwa masih ada harapan yang sangat besar bagi kita, yaitu harapan di dalam Tuhan. Ayat 4 dikatakan, "Dan Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita." Saudara-saudara yang terkasih, walaupun tidak menghadapi penganiayaan seperti halnya jemaat di Asia Kecil, namun kita tetap bisa mengalami kesulitan ketika menerapkan prinsip-prinsip firman Tuhan dalam pelayanan maupun hidup sehari-hari. Yang mudah terlihat mengalami kerugian atau baik uang, tenaga, waktu, atau bahkan perasaan. Tidak jarang itu bisa membuat kita kecewa. Padahal kalau kita bandingkan dengan apa yang akan kita terima nantinya di surga ketika kita sudah melakukan firman Tuhan, ketika kita sudah berpengharapan di dalam Tuhan, itu perbandingannya sangat jauh ya. Meskipun kita mungkin mengalami suatu kesulitan di dunia ini, namun
di balik itu semua Tuhan masih tetap bantu kita. Nah, kalau kita bandingkan dengan apa yang akan kita terima nantinya di surga, yang kita pikirkan semuanya itu Tuhan pasti berikan bagi kita, ya. Jadi artinya kalau kita mengalami suatu persoalan, kita jangan langsung kita kecewa kepada Tuhan, jangan langsung kita putus harapan. Senantiasa kita harus tetap mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita, dalam setiap masalah kita. Kita yakin dan percaya Tuhan pasti bantu kita. Demikianlah firman Tuhan yang dapat saya bagikan bagi kita semua. Biarlah itu menjadi berkat bagi kita dan biarlah senantiasa kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang setia. Amin. Tuhan Yesus berkati. Shalom.